Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman yang sedang menonton sehat semua. Selamat datang kepada sesi baru bersama saya Hafiz Sidik. Insya Allah pada kali ini saya akan bahas bagaimana menjawab IELTS Writing Task 1. Seperti yang banyak dari teman-teman sudah tahu, IELTS Writing Task 1 ini seringkali memberikan kita suatu grafik, suatu data, dan tugas kita adalah merangkumnya. Namun emang sangat banyak aspek yang akan menjadi pertimbangan ketika menilai writing teman-teman. Jadi mari kita bahas bersama-sama bagaimana pendekatannya supaya kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik dalam section ini. Insya Allah kita nanti akan juga melihat contoh soal serta contoh jawabannya. Namun sebelum kita masuk ke tahap berikut, saya ingin membahas sedikit poin-poin yang teman-teman wajib untuk ikuti sebelum memulai menulis. Poin apakah itu? Yang jelas, yang pertama adalah merencanakan. Sebelum teman-teman memulai menulis jawabannya, teman-teman wajib merencanakan terlebih dahulu. Oke, poin pertama, kita wajib mencatat terlebih dahulu. Poin-poin apa atau data-data apa yang kita ingin masukkan ke dalam writing kita. Mau bentuk grafik, bentuk datanya seperti apapun, tugas kita adalah merangkum, highlights, serta membandingkannya. Jadi kita sangat disarankan untuk menulis terlebih dahulu poin-poin tersebut. Seringkali ada beberapa kategori, mau bentuknya seperti apapun, yang kita selalu bisa catat. Yang pertama adalah yang paling besar dan yang paling kecil. Yang kedua, pola dari awal sampai akhir. Yang ketiga adalah anomali. Jadi mungkin ada satu titik di mana itu berdiri secara sendiri, beda dengan pola yang lainnya. Mau itu berada di atas atau di bawah, atau angkanya yang paling besar atau yang merupakan yang paling kecil, atau mungkin ada suatu data yang polanya stagnan, tidak berubah sama sekali, atau juga ada pola yang berubahnya sangat drastis. Setelah teman-teman meng-highlight poin-poin tersebut, tugas selanjutnya adalah mengsortirkan mereka ke dalam paragraf yang sesuai. Jadi sekarang kalau teman-teman sudah mencatat berbagai data yang sudah diidentifikasi, teman-teman bisa menentukan berapa jumlah paragraf yang dibutuhkan untuk bisa mempresentasikan data-data tersebut dalam suatu rangkuman. Seringkali disarankan paragrafnya 3-4. Sangat tidak disarankan untuk melebihi 4. Dikarenakan data dalam IELTS Writing Task 1 seringkali tidak begitu masif. Itu biasanya cukup sederhana. Mungkin ada sekitar 3 perbandingan yang kita bisa buat sampai 4. Jadi untuk setiap perbandingan bisa jadi dalam satu paragraf atau dalam satu paragraf bisa sampai 2 perbandingan juga. Nah, bagaimana kita melihat struktur paragrafnya secara keseluruhan? Seperti ini. Paragraf pertama wajib selalu ada introduction. Apa itu introduction-nya? Umumnya introduction hanya sekedar mengulang pernyataan kalimat di atas pertanyaannya sendiri. Jadi seringkali setiap saat selalu ada suatu pernyataan yang menjelaskan grafik atau data yang sedang dipresentasikan dalam soal itu. Dan tugas teman-teman untuk introduction hanya perlu menulis hal yang sama dengan kata-kata sendiri saja. Jadi tidak boleh menjiplak, tidak boleh menulis dengan menggunakan kalimat dan kata-kata yang persis sama, harus berbeda. Namun esensinya tetap sama. Terus paragraf selanjutnya, mau itu paragraf 2, 3, dan 4, dikarenakan ini murni hanya summary, ringkasan. Jadi semua paragraf kontennya pasti perbandingan data, penjelasan dan perbandingan data. Tidak akan ada conclusion. Seringkali mungkin di paragraf akhir kita bisa menulis summary of the overall data. Tapi itu masih bentuknya cenderung ke rangkuman data, bukan kesimpulan.
Jadi bagaimana kita menentukan paragrafnya sendiri? Yang teman-teman wajib ikuti adalah satu paragraf harus mengandung hanya satu tema. Jadi tidak boleh kita menulis lebih dari satu tipe data atau mungkin satu tipe perbandingan. Contohnya seperti ini, teman-teman. Bisa dilihat pada layar saya sekarang bahwa satu paragraf itu masing-masing memiliki satu tema. Yang satu akan membahas tentang the overall trend atau pola secara keseluruhan. Paragraf selanjutnya kita bahas the biggest and smallest change, perubahan yang sangat besar atau yang sangat kecil. Terus kita bisa mengakhiri di paragraf yang paling terakhir dengan anomali atau overall summary. Jadi kalau kita lihat lebih dekat lagi, setiap konten ini memiliki satu tema saja. Jadi tidak ada yang satu konten, satu paragraf memiliki dua konten, gitu. Jadi jangan sampai misalnya konten pertama kita menulis the overall trend dan the biggest and smallest change. Itu tidak boleh, teman-teman, karena itu pasti akan merusak flow dari tulisan teman-teman sendiri. Oke, setelah teman-teman mengikuti semua langkah-langkah tadi, insya Allah sekarang sudah siap untuk memulai penulisannya. Jadi apabila teman-teman betul-betul mengikuti langkah-langkah tadi, seharusnya teman-teman bisa menghemat waktu, ya. Jadi dalam 20 menit itu jangka waktu yang disediakan untuk menjawab IELTS Writing Task 1, itu seharusnya lebih dari cukup untuk menyelesaikan tulisannya. Nah, sekarang mari kita lihat contoh soal dan contoh jawabannya supaya teman-teman bisa lebih paham lagi. Sebetulnya bentuk jawaban yang sangat bagus seperti apa sih? Ini sudah saya tampilkan satu contoh soal dari IELTS Writing Task 1, dan teman-teman sudah bisa lihat langsung bahwa grafik yang akan dirangkum itu adalah bar chart. Oke, mari kita ikuti langkah-langkah yang tadi sudah dijelaskan di awal. Yang pertama, mari kita lihat secara detail datanya sendiri. Nah, teman-teman bisa langsung lihat. Di situ ada beberapa hal yang jelas langsung kita bisa identifikasi. Yang pertama, polanya. Setiap bar chart itu atau setiap tipe telepon, karena itu judulnya UK Telephone Calls by Category from 1995 to 2002. Itu polanya jelas terlihat untuk setiap tipe. Ada yang menaik dan tiba-tiba turun, ada yang naik terus, ada juga yang, oh, itu aja. Jadi ada yang naik turun, ada yang naik aja. Terus kita juga bisa lihat siapa yang paling besar, siapa yang paling kecil, perubahan yang paling besar, perubahan yang paling kecil, serta perubahan yang tidak terjadi. Jadi kita bisa lihat itu satu data mulai di titik awal dan titik akhirnya itu sama. Ya, polanya naik turun. Jadi setelah kita mengidentifikasi data-data tadi, itu wajib ditulis terlebih dahulu. Setelah ditulis, sortirkanlah ke dalam paragraf yang sesuai. Pastikan mengikuti peraturan tadi, satu paragraf itu satu tema. Sebelum saya melihatkan teman-teman contoh jawabannya, ada satu poin yang cukup penting juga untuk selalu diingat, yaitu adalah tenses. Dalam IELTS Writing Task 1, ada peraturan tenses yang cukup jelas. Apabila pertanyaan yang sedang kita rangkum, data yang sedang kita rangkum, maaf, itu merupakan data masa lampau. Jadi terjadi di masa lalu, berarti paragraf konten-konten kita wajib dalam past tense. Jadi semuanya harus menggunakan verb 2 atau verb 3. Itu peraturan pertama. Peraturan kedua, untuk paragraf introduction, itu diwajibkan dalam bentuk present simple. Kecuali ketika kita sedang menyebutkan judulnya, karena judulnya pasti dalam past tense, karena lagi datanya di masa lalu. Jadi kalau kita melihat pertanyaan ini, jelas karena terjadinya di tahun 95 sampai 2002, konten-konten kita wajib dalam past tense, bukan present. Kalau misalnya teman-teman melihat data yang terjadi di masa depan, jadi sebuah prediksi mungkin atau proyeksi, itu wajib ditulis dalam future tense konten-kontennya. Kalau untuk introduction rata-rata
peraturannya sama, semuanya dalam present simple. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri dari contoh jawabannya. Dan ini adalah contoh jawabannya. Sebelum kita membahas jawabannya sendiri, teman-teman harus tahu bahwa ini hanya satu contoh dari sekian. Jadi ada cara lain, ada bentuk lain yang bisa kita lakukan untuk menjawab soal ini. Dan dari segi skor, ini range-nya sekitar 7 sampai 7,5. Saya akan jelaskan nanti kenapa. Yang pertama kita bisa lihat bahwa di introduction-nya itu adalah kalimat paraphrase dari pernyataan yang ada di atas soal. Jadi kita tidak perlu membentuk kalimat yang original, cukup hanya paraphrase pernyataan yang ada di atas soal untuk setiap IELTS Writing Task 1. Dan kalau teman-teman lihat baik-baik, pada paragraf 2, 3, dan 4, contoh jawaban ini mendeskripsikan setiap tipe data secara individu, jadi terpisah, tidak membandingkan satu dengan yang lain. Jadi jawaban ini hanya sekedar menceritakan atau merangkum apa yang terjadi pada setiap tipe data, yaitu local fixed line calls, national and international fixed line calls, dan mobile phones. Dan di akhir pada paragraf yang terakhir, kita bisa baca bahwa itu ada overall summary. Jadi ada perbandingan yang terjadi di situ membandingkan antara tipe telepon calls. Namun di paragraf 2, 3, dan 4 itu tidak terjadi. Makanya ini range-nya hanya sekedar 7 sampai 7,5. Lebih kuatnya pada nilai 7. Karena deskripsi yang terjadi di sini, summary yang terjadi di sini adalah secara individual. Jadi data-datanya tidak dibandingkan, tidak saling dibandingkan. Tidak ada cross comparison between the types of data. Dan itu seringkali akan menghambat kita untuk melebihi nilai 7,5 atau bahkan untuk mendapatkan nilai 7,5. Kenapa ini mencapai 7? Karena dari segi struktur, dari segi grammar, dan dari segi vocabulary, itu kita bisa lihat sangat sufficient. Ya, bahkan bisa kita bilang proficient. Ada beberapa kata yang sudah saya caps lock di situ, ya, seperti highest, rising, peaking, fallen back. Jadi itu beberapa contoh yang saya sangat sarankan teman-teman untuk hafalkan. Dan apapun sinonim yang berkaitan dengan kata tersebut, itu juga teman wajib hafalkan karena ini secara umum kata-kata yang teman-teman pasti akan gunakan terus-menerus di IELTS Writing Task 1. Ketika sesuatu itu meningkat, increase, go up, climb, hike, dan sebagainya. Dan juga mungkin ada sedikit adjectives yang teman-teman bisa hafal, yang teman-teman bisa hafal. Contohnya seperti itu di paragraf yang ketiga, there was a dramatic increase, yang menunjukkan bahwa peningkatannya bukan kecil tapi sangat besar. Kita juga bisa sebut significant increase dan sebagainya. Jadi grammar mistake tidak ada, vocabulary cukup, tidak banyak yang diulang, walaupun ada yang masih diulang, makanya nilainya 7. Ya, tapi cukup untuk mendapatkan nilai 7 secara kuat. Dan ini emang sesuatu yang teman-teman harus lakukan untuk bisa mendapatkan nilai 7 dalam IELTS writing. Tidak boleh ada grammar mistake, structure is clear, mengalir dari awal sampai akhir, bisa dipahami secara mudah, dan kosakata yang digunakan bervariasi, tidak terlalu diulang-ulang, serta struktur-struktur kalimat yang digunakan juga bervariasi. Jadi tidak secara konstan menggunakan kalimat aktif terus-menerus, gitu, atau enggak tipe kalimat yang digunakan itu sama lagi dan lagi. Nah, semoga teman-teman puas dengan penjelasan saya tadi. Ini adalah pendekatan untuk menjawab IELTS Writing Task 1 tipe soal apapun. Contoh yang saya tunjukkan adalah bar chart. Insya Allah pada video yang berbeda saya akan coba membahas apa yang teman-teman harus perhatikan pada tipe-tipe soal tertentu dalam IELTS Writing Task 1. Karena tentu data yang dikasih pada pertanyaan ini bukan hanya sekedar bar graph, bisa line graph, bisa pie chart, bisa diagram, bisa table juga. Dan kadang-kadang ada
beberapa hal yang harus diperhatikan secara berbeda. Tidak semuanya akan menggunakan eh, penulisan atau highlight yang sama. Ya, itu saja untuk sesi hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang sudah menonton. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Dan untuk mendapatkan materi terus-menerus dalam IELTS dan bahasa Inggris secara umum, silakan klik subscribe gratis. Dan insya Allah teman-teman akan mendapatkan konten yang insya Allah saya akan usahakan selalu berkualitas dan membantu teman-teman meraih skor yang bagus dalam IELTS, TOEFL, dan pula meningkatkan terus-menerus kemampuan bahasa Inggrisnya. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.